Shalom, selamat malam. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, saya ucapkan shalom, selamat malam baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom. Buat yang baru pertama kali hadir, baik di Zoom maupun di Aula Matius ini, terima kasih, saya ucapkan selamat bergabung. Nah, ada yang tahu hari ini masih dalam masuk masa apa ya? Masa Paskah, ya. Mari kita tetap bersuka cita karena Tuhan sungguh telah bangkit. Seperti hari ini Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes bahwa damai kutinggalkan bagimu. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita mau katakan Shalom Aleichem, damai sejahtera bagimu, ku bawa damai bagimu. Kita diperintahkan Tuhan untuk membagikan damai yang telah Tuhan berikan sendiri kepada kita. Damaiku ku berikan kepadamu. Yuk. Shalom Aleichem, Heavenly Shalom, Shalom, Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Yuk kita ucapkan, katakan Heavenly Shalom kepada orang. Kita bisa pakai dengan ini ya sekarang. Iya, Shalom. Yuk. Heavenly Shalom. Saat kita memberikan damai kepada orang-orang yang ada di sebelah kita, damai itu akan kembali kepada kita. Shalom Aleichem. Heavenly Shalom Aleichem. Yang di rumah juga bisa ya. Shalom Aleichem. Heavenly Shalom, Shalom, Shalom. Ku bawa damai bagimu, bagimu. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai, damai, damai. Ku bawa damai, damai bagimu. Dengan senyum, katakan kepada orang-orang di sebelah-sebelah. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagiku, bawa damai, oh damai, sekali lagi, bagimu, ya. Luar biasa, silakan duduk. Tuhan sendiri yang telah memerintahkan. Ku bawa damai bagimu. Kita diperintahkan untuk memberikan damai yang telah Tuhan berikan sendiri hari ini kepada kita. Mari kita mau mulai persekutuan doa pada malam hari ini. Kita mau katakan, kita mau bersyukur atas segala apa yang telah kami alami. Kita mau masuk lebih lagi. Kita mau mulai persekutuan doa. Kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang telah mengundang kita semua yang hadir di sini satu persatu, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Selamat malam Bunda Maria, para kudus dan para malaikat di surga. Kami bersyukur ya Bapa atas segala kejadian peristiwa yang boleh kami alami. Terutama untuk sepanjang hari ini. Kami boleh kembali hadir bersama-sama di sini, di ruangan ini. Baik itu secara offline maupun online. Engkau sendiri yang memanggil kami untuk kami boleh bersama-sama memuji, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu.
Kami akan bersyukur atas segala peristiwa. Kami tahu di masa pandemi ini banyak hal awalnya kami kurang terima, kami tidak bisa terima. Tetapi kami percaya Engkau membuat kami lebih baik lagi, membuat manusia yang lebih baik lagi. Kami bersyukur dengan adanya pandemi ini ya Tuhan. Engkau memberikan kami, Engkau menyadarkan kami untuk hidup lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Engkau mengingatkan kami juga di saat kami kurang sehat, kami sebaiknya ada di rumah. Kami mau katakan, ku bersyukur Bapa, Engkau adalah Allah yang begitu setia. Ku bersyukur atas segala kejadian, Engkau setia kepada kami semua. Katakan, ku bersyukur. Bersyukur sebab Kau yang setia Bapa. Sebab Kau setia, ku mau memuji-Mu. Ku memuji-Mu karena Kau amat baik. Karena Kau sangat baik. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur sebab hanya Engkau yang setia. Sebab Kau setia, ku bersyukur. Ku bersyukur karena Kau amat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidup. Katakan, ku mau bersyukur saat ini. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku mau memuji-Mu. Ku memuji-Mu karena Engkau yang sangat baik. Karena Kau sangat, katakan, mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Kami ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan. Selalu katakan, mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan selama hidup. Ku tinggikan, ku agungkan, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ungkapkan syukur pribadi kita hari ini. Terima kasih Bapa atas hari yang baik ini. Terima kasih Bapa atas keluarga yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa atas teman-teman kami. Terima kasih atas suami, atas istri, anak-anak, orang tua yang begitu baik, keluarga, atas persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih. Katakan, ku bersyukur. Bersyukur Kau setia, Kau bersyukur. Ku bersyukur hanya karena Engkau yang amat baik. Karena Kau amat baik. Mulialah nama-Mu. Mulialah
Benar Bapa, hanya nama-Mu yang layak kami agungkan, kami tinggikan. Terima kasih Bapa, kami boleh mengucapkan syukur kami. Ampuni kami Bapa, jika sepanjang hari ini kami melukai Engkau melalui orang-orang yang kami jumpai, keluarga kami, teman-teman kami. Sebelum kami layak menghadap-Mu, kami mau mengaku dosa di hadapan-Mu ya Bapa, atas segala pikiran, perbuatan yang melukai Engkau. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Terima kasih Bapa, kami percaya pengampunan-Mu senantiasa ada untuk kami saat kami meminta kepadamu, datang kepadamu. Bapa, kami serahkan persekutuan doa malam hari ini, biarlah Engkau sendiri yang ada di dalam hati kami. Kau berkati pula teman-teman kami yang masih di dalam perjalanan dan mereka yang ada di rumah, dan untuk nanti bisa bergabung bersama kami. Terima kasih Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tadi telah dapat sukacita dari Tuhan sendiri. Kita telah boleh mengungkapkan syukur dengan penuh sukacita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau katakan saat roh Tuhan, saat damai Tuhan hadir, roh Allah ada di sini, ada di sisi kanan, di mana-mana. Kita katakan roh Allah hadir di sini. Ada gerakan, ada gerakan roh Allah di sini, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini, ada gerakan. Gerakan roh Allah di mana? Di hati, di jiwa, dalam roh. Hati, di jiwa, dalam roh, di hatiku ada gerakan roh Allah. Kita bergerak ya ke kanan ya, timur. Ada gerakan roh Allah di sini, ada gerakan. Ada gerakan roh Allah di sini, ke kanan, di mana? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di mana? Ada gerakan roh Allah di hati, di jiwa, dalam roh, di hatiku ada gerakan roh Allah. Katakan ada gerakan roh Allah, ada gerakan, ada gerakan roh Allah. Katakan anggur baru. Tercurah uruhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Yuk kita berkati saudara-saudara dengan roh Allah. Katakan anggur baru.
kuasanya. Hari ini urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat. Apa urapannya? Ajaib, menghadirkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatah. Mari bersorak, katakanlah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, mengurapi umatnya dengan kuat. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata, katakan, nyata kuasanya. Nyata kuasa. Sekali lagi, nyata kuasa Tuhan di tempat ini. Nyata kuasanya. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk kembali. Luar biasa, puji Tuhan. Nyata kuasa Tuhan hadir di tempat ini malam hari ini, di hati kita masing-masing. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi ke hati Tuhan sendiri yang telah menanti kita. Kami percaya di dalam segala situasi yang kami hadapi hari-hari, permasalahan apapun itu, saat kita datang, saat kita berserah, saat kita sujud menyembah Tuhan, hanya Roh Tuhan saja yang hadir melawat kita. Malam hari ini kita mau katakan hal itu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, hanya Roh-Mu saja yang bekerja. Kami mau sujud menyembah-Mu. Engkau yang telah datang terlebih dahulu. Inilah kami. Saat ku menyembah-Mu, hanya Roh-Mu yang bekerja. Roh-Mu bekerja saat kami memuji-Mu. Saat ku memuji-Mu, hanya Kau yang bertahta. Katakan, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, ya Tuhan, inilah kami. Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Saat ku memuji-Mu, hanya Kau yang bertahta. Bertahta di atas pujian. Katakan, ku angkat hati
sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, hanya Roh-Mu yang boleh bekerja. Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu, saat ku memuji. Hanya Kau yang bertahta. Mari kita berdiri Bapak itu, kita angkat pujian kita, angkat kita serahkan seluruh keberadaan kita. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kamu mau angkat tangan kami Bapa? Hanya Engkau yang ada di sini. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hati kami Tuhan, angkat hati kami mau memandang, memuji, menyembah. Ku pandang kekudusan-Mu, hanya Engkau yang hadir, yang layak kami sembah. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya Rasikie, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Ya Rasi, inilah kami Tuhan, inilah kami, kami mau memuji, kami mau mengangkat hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Roh Kudus, terpujilah Engkau gunung batu kami. Ya rata-rata sikit, ya rata-rata sikit, ya rata-rata sikit, ya rata-rata sikit, ya rata-rata sikit.
Janganlah takut, janganlah cemas. Aku senantiasa hadir bersamamu. Kini engkau tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal menuju ke kebaikan. Engkau tidak sendirian, Roh penghibur telah kuberikan kepadamu. Terima kasih ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk pelawatanmu satu persatu, pribadi lepas pribadi, kepada kami semua yang hadir di sini dan juga di rumah, di Zoom. Terima kasih Bapa. Biarlah saat ini Engkau sendiri yang membajak hati-hati kami, membuka hati, pikiran, dan budi kami untuk kami layak siap menerima firman-Mu melalui Dr. Yohanes yang telah Engkau utus kepada kami. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara ya Tuhan melalui Dr. Yohanes. Engkau sendiri yang menyampaikan sabdamu, firman-Mu, surat cintamu. Terima kasih Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat malam, apa kabar? Terima kasih, setelah 2 tahun saya diundang kembali ke sini dan saya sempat ditanya sama Ibu Anne, berani nggak datang, kenapa enggak gitu. Karena memang sebelumnya saya datang pernah diundang ke Makassar dan saya datang gitu. Selama umat dan teman-teman berani menerima saya tidak keberatan untuk datang. Mari kita melihat Injil Lukas. Saya diberikan tugas hari ini untuk membaca atau untuk merenungkan tentang Yohanes Pembaptis. Betul begitu Ibu Ana? Pak Hariman, betul begitu? Mari kita lihat Injil Lukas bab 7. Ayatnya ayat ke-18. Membicarakan mengenai Yohanes Pembaptis, suara saya cukup jelas ya. Membicarakan tentang Yohanes Pembaptis dalam waktu yang kurang lebih hanya 30 menit. 30 menit? Firman berapa? 30 menit? 45 menit. Wah, Ibu Ana memberikan tanda 45 gitu. Merenungkan tentang Yohanes Pembaptis dalam waktu 45 menit gampang-gampang susah. Tapi saya sengaja memilih nats ini, Lukas bab 7. Tadinya kisah ini diceritakan di dalam 2 Injil, Matius ataupun Lukas, tapi kita melihat Lukas. Lukas bab 7 ayat 18 hingga ayat yang ke 20 ayat ke-18 hingga ayat yang ke-28 atau ke-29. Mari kita baca bersama-sama bergantian. Lukas bab 7 ayat 18 hingga ayat yang ke-29 kita baca bersama-sama.
Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Ayat 29 kita baca bersama-sama. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami ingin merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Bapa, urapi setiap kami, terutama aku yang bodoh, yang hina ini. Ampuni segala dosa, kelemahan, kesalahan setiap kami, sehingga hal itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk merenungkan sabda-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami iluminasi penerangan dengan sabda Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti akan sabda itu. Dan sabda itu tidak hanya kami mengerti, tapi betul-betul tertanam dalam hati kami. Berakar, tumbuh dan berbuah. Dan kami boleh hidup berdasarkan sabda-Mu. Bapa, ini aku hamba-Mu, urapi aku. Supaya aku boleh berkata-kata dengan maksud dan tujuan yang Kau kehendaki. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau ya Bapa dan Roh Kudus berkuasa kini dan panjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya akan turun. Mesti di sini ya, biar kelihatan ya. Hai Bapak Ibu yang ada di rumah juga, selamat malam. Saya melihat ada Ibu Lili tadi kalau nggak salah. Betul ya, ada Ibu Lili ya. Betul ya. Ada Ibu Lili tadi saya lihat. Pak Ono juga. Apa kabar Bu? Mudah-mudahan baik dan sehat. Saya senang sekali berada di sini. Saya selalu memulai permenungan dengan suatu pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, Yesus mengatakan dari zaman dahulu, itu kalau di Injil Matius ya, peristiwa ini dicatat di dalam dua Injil, satu Injil Matius, lalu dipertegas lagi di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Matius dikatakan bahwa dari seorang yang dilahirkan oleh perempuan dari zaman dahulu sampai Yohanes Pembaptis itu lahir, tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, semuanya boleh jawab. Apa yang dibikin oleh Yohanes Pembaptis sehingga dia bisa disebut yang terbesar? Apa yang bikin dia terbesar? Bahkan di dalam Injil Yohanes dituliskan di situ, Yohanes Pembaptis
tidak memberikan mujizat apa-apa. Wah, tidak bikin mujizat, tidak seperti Elia yang menghidupkan orang mati, tidak seperti Elisa, Nabi Elisa ketika sudah mati pun suatu kali ada anak muda yang mau dikuburkan karena ada gerombolan penjahat yang datang. Anak muda itu karena pengusung-pengusungnya Elisa takut, pengusung-pengusungnya anak muda itu takut akan diserbu oleh gerombolan penjahat, dia dilemparkan saja ke dalam kuburan yang sudah digali dan tersentuh tulangnya Elisa, anak muda itu bangkit. Tetapi Elia dan Elisa atau nabi-nabi yang lain pun tidak lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Apa yang membuat Yesus berkata begitu? Atau Yesus hanya untuk mengatakan, untuk menyenangkan hati Yohanes Pembaptis saja? Atau itu betul-betul komentar dari Yesus yang mengatakan tidak ada seorang yang dilahirkan dari rahim perempuan yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Ada yang punya ide? Saya mendekat lagi. Pak Hariman. Karena dia yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Oke? Pak Hariman. Yang di belakang tadi angkat tangan. Oh, karena dia yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Karena itu dia jadi yang terbesar. Saya keep dulu ya. Yohanes ini tokoh yang paling banyak disalahpahami. Ketika dia memulai pemberitaannya, orang-orang Farisi, utusan dari petinggi-petinggi bait Allah datang, dia tanya, "Kamu siapa? Mesiaskah?" Bukan. Eliakah kamu? Bukan. Nabikah kamu? Bukan juga. Waduh, semuanya bukan. Dia tidak memiliki ambisi untuk menjadi besar sama sekali. Dia tidak punya ambisi untuk menjadi yang terbesar sekalipun. Bahkan dikatakan ketika dia bersaksi tentang Yesus, masih ingat betapa rendah hatinya dia. "Saya membaptis kamu dengan air. Nanti akan datang seseorang yang akan membaptis kamu dengan air dan api. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes Pembaptis, seseorang yang rendah hati, betul? Seseorang yang fokus sama tujuannya, dia bolak-balik mengatakan, "Aku bukan itu, aku bukan seorang ini, aku bukan Mesias, aku bukan ini, aku bukan yang terbesar, aku ini bukan siapa-siapa, I am nothing." Dia tetap fokus dengan tujuan yang kenapa dia dipilih, kenapa dia diutus, yaitu dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, ratakan jalan bagi Tuhan. Timbunlah lembah-lembah, ratakanlah bukit-bukit. Saya hanya suaranya saja. Saya bukan yang punya suara itu, saya hanya suaranya saja. Dan dia tetap fokus. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau dia mau ambil sedikit saja keuntungan dari orang-orang, "Wow, engkau hebat sekali ya." Kepada saat itu banyak orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, pengikutnya banyak, semuanya kagum, takjub sama Yohanes Pembaptis. Kalau dia bilang, "Ya, saya nabi itu, saya ini utusan dari, saya ini hamba Allah gitu. Saya ini seorang yang sudah benar-benar ini gitu." Pasti akan berjentrek-jentrek orang yang mengikuti dia. Tetapi kerendahan hatinya, fokusnya dia, satu fokus, kedua kerendahan hatinya, ketiga dia tidak melenceng ke sana kemari, tetap pada tujuan panggilannya, itu tidak pernah berubah menjadi saya hanya suara. Saya tidak berpindah ke sana dan tidak berpindah. Padahal kalau dia mau untuk mengambil sedikit saja keuntungan,
orang pasti akan lebih mengikuti dia. Karena khotbah-khotbahnya begitu menusuk hati. Raja Herodes saja yang memenggal dia pun begitu terkesima mendengar suaranya Yohanes. Luar biasa. Tetapi Anda lihat di dalam kitab yang lain ketika murid-muridnya mengatakan, guru, orang yang kau baptis itu, si Yesus itu membaptis orang juga. Bahkan banyak orang yang mengikuti dia. Saya ini pewarta ya. Kadangkala kalau saya mewartakan lebih hebat daripada pewarta yang lain, orang bisa senang, tapi orang juga bisa ngiri. Betul enggak? Ada dokter yang pinter sekali gitu. Orang bisa senang, tapi juga bisa ngiri. Ya kan? Apalagi kalau misalkan orang yang diajari sama dia, saya ini pewarta, saya ngajarin seorang pewarta yang lain, terus pewarta yang saya ajari itu lebih hebat dari saya. Kadang-kadang manusiawi sekali bisa timbul rasa iri, rasa tersaingi, itu sangat manusiawi sekali. Tetapi Yohanes mengatakan apa? Satu kata-kata yang sering kali saya pakai dalam doa saya. Tidak ada seorang pun bisa mendapatkan kalau Allah tidak memberikannya. Biarlah dia boleh menjadi semakin besar dan aku boleh menjadi semakin kecil. Fokusnya tidak berubah menjadi seorang suara. Determinasinya tidak berubah menjadi seorang suara. Tidak bisa disogok sana dan sini, tetap menjadi seorang suara. Dan karena itu dia dianggap atau dinyatakan sebagai Yesus, sebagai orang yang terbesar. Karena dia fokus pada panggilannya, dia tidak melenceng ke sana kemari dari panggilannya, dia tetap setia dengan panggilannya, dia dianggap yang terbesar. Dan pujian itu datangnya dari Allah Putra sendiri. Beda kelasnya kalau pujiannya itu diberikan oleh orang-orang lain, tapi ini pujian dari seorang Allah Putra sendiri, Putra Allah yang mengatakan dia yang terbesar. Tetapi cerita kita pada hari ini tidak menunjukkan Yohanes sebagai orang yang terbesar. Jadi betul Yohanes itu terbesar karena dia membawa orang mengenal kepada Yesus. Tetapi tidak hanya itu, karena dia pengantar, dia penutup zaman nabi-nabi perjanjian lama. Seperti yang dikatakan oleh siapa namanya? Elis tadi. Tetapi juga karena dia tetap fokus, tetap setia, tetap tunduk, tidak mengambil, mencuri kemuliaan yang bukan miliknya, tidak mengaku-ngaku yang lain, dia tetap fokus. Karena itu dia dinyatakan yang terbesar. Tetapi cerita yang barusan kita dengar tidak menunjukkan Yohanes sebagai seorang yang terbesar. Apa sih yang tadi kita baca? Kalau kita melihat Injil Lukas bab 7 ini, bab 1 menunjukkan ada penyembuhan, bab 15 ini ayat yang bab 7 ini ayat 1 sampai sekian menunjukkan ada penyembuhan seorang perempuan. Kemudian ditunjukkan lagi kebangkitan seorang yang mati. Lalu cerita itu menyebar di seluruh Yudea. Dan murid-muridnya Yohanes Pembaptis mendengarkan hal itu. Bab 1 sampai bab berapa itu menceritakan tentang kesembuhan seorang perempuan. Terus disambung dengan kebangkitan seorang anak muda. Baru kemudian cerita tentang Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, sewaktu saya belajar tentang kitab suci, Romo pembimbing saya mengatakan begini, Lukas ini menuliskan
Injilnya, kadang-kadang antara bab yang lain, cerita yang lain gak ada hubungannya, tidak ada koneksinya, tidak ada relasinya. Jadi satu peristiwa diceritakan begitu saja, terus Lukas lompat lagi ke peristiwa yang lain, terus peristiwa yang lain lagi. Tetapi khusus bab 7 ini ada kaitannya. Kita lihat tadi ayat Lukas bab 7 ayat 17, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Kabar ini yang mana? Tentu saja merujuk pada peristiwa sebelumnya, yaitu seorang hamba, perwira yang hambanya disembuhkan, dan seorang anak muda di Nain yang dibangkitkan oleh Yesus. Kedua peristiwa itu menjadi gempar, membuat orang-orang menceritakan tentang Yesus. Ada orang yang disembuhkan, apalagi hamba yang senturion atau hamba perwira yang disembuhkan itu, Yesus cuma ngomong saja dari jauh, orang itu sudah sembuh. Dan pemuda di Nain itu sudah mati, sudah meninggal, diusung, digotong. Tuhan Yesus melihat ini pemuda adalah anak seorang janda, anak satu-satunya janda itu. Yesus datang, dia menyentuh usungan itu dan dia berkata, anak muda, engkau bangkitlah. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah, dan anak muda itu menjadi bangkit. Dua peristiwa ini menjadikan nama Yesus tersebar luas di Yudea. Dan Yohanes saat itu sedang ditangkap, sedang dalam penjara. Dia mendengar kabar tentang itu, lalu dia mulai memikirkan, kenapa saya masih ada di dalam penjara? Makanya Yohanes mengutus dua orang muridnya untuk datang kepada Yesus dan bertanya, engkaukah yang harus kami tunggu? Engkaukah yang kami tunggu itu? Atau kami harus menunggu yang lain? Artinya apa sih perkataan ini? Ada yang bisa menjawab? Artinya apa kira-kira pertanyaannya? Boleh ditayangkan enggak? Kitab sucinya boleh ditayangkan. Engkaukah yang kami tunggu atau kami harus menunggu yang lain? Tahu ayatnya? Ayat 20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Apa arti dari ayat ini? Halo? Teman-teman yang di rumah barangkali yang melalui Zoom, Pak Hariman, yang saya kenal cuma Pak Hariman, Bu Ane, berarti ragu-ragu. pertanyaan itu memastikan apakah Yesus benar-benar Mesias. Artinya apa? Kenapa dia perlu memastikan?
Karena dia, kata Ibu Ana, luar biasa tepatnya, beli tepuk tangan buat Ibu Ana. Katanya kalau Mesias datang semuanya akan menjadi baik, tetapi kenyataannya Yohanes Pembaptis tidak mengalami kebaikan itu, bahkan dia harus ada di dalam penjara. Seolah-olah dia mau berkata begini, Tuhan, Engkau ini Mesias itu atau bukan sih sebenarnya? Kalau Engkau Mesias itu, tunjukkanlah kuasa-Mu kepadaku, tolonglah aku ada dalam penjara, selamatkanlah aku. Bukankah janjinya Mesias itu akan membebaskan bangsa Israel? Dan saat ini saya terbelenggu. Teman-teman, bukankah itu teriakan kita juga? Saya percaya teman-teman yang kehilangan, terutama orang-orang yang dicintainya pada masa-masa COVID ini, berteriak bukan? Minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong papa saya, Tuhan tolong mama saya, Tuhan tolong teman saya, Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong istri saya, Tuhan tolong suami saya. And yet, tidak ada kesembuhan dan mereka tetap dipanggil Tuhan. Bukankah hal yang sangat wajar ketika Yohanes Pembaptis merasa kecewa dan dia bilang, engkau ini Mesias itu atau bukan? Seorang Yohanes Pembaptis loh Bapak Ibu teman-teman. Seorang yang punya iman yang begitu luar biasa. Tetapi ketika ini dia mengalami fase yang paling bawah di dalam kehidupannya. Dia terpuruk di tempat yang paling bawah. Dan dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, engkaukah itu? Kalau engkau itu, kenapa masalahku masih ada? Kalau engkau itu Mesias, kenapa problemaku masih ada? Kalau engkau itu betul-betul Tuhan, kenapa aku masih menderita? Dan Yesus tidak menjawab dengan teori. Yesus hanya mengatakan kepada para muridnya, engkau lihat sendiri, ada orang lumpuh berjalan, ada orang mati dibangkitkan, ada orang tuli mendengar, ada orang buta melihat, kepada orang miskin diberitakan, kepada orang yang tertawan diberitakan tentang kabar baik. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Saya punya kakak perempuan, ini kakak saya, di sini ada satu. Tapi saya punya kakak perempuan saya yang lain lagi, kakak tertua. Saya mungkin sudah pernah cerita di sini atau mungkin belum. Kami memanggilnya Cik D, gitu kan? Orang Jawa biasa Cik D, tacik paling gede, gitu. Suatu ketika tacik saya paling gede itu pada Imlek saya melihat dia makin kurus. Lalu saya pikir, oh mungkin dia stres karena dia pensiun dari perusahaannya. Dia kerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Kediri, di kota kami. Suatu perusahaan yang sangat besar. Dan dia menjadi orang kepercayaan dari bosnya saat itu luar biasa. Terus ketika bosnya meninggal dunia, dia kemudian diperpanjang setahun, kemudian dia pensiun. Saya pikir dia pensiun, bikin dia stres karena itu dia jadi kurus. Tacik saya itu hobinya cuma 3. Yang pertama dan yang terutama, makan. Makannya luar biasa, makanan apa saja dia diabetes, makannya dihajar semua. Sehingga, waduh, tubuhnya juga luar biasa besar gitu. Diabetes gitu. Yang kedua, dia suka jalan-jalan. Jalan-jalannya nggak usah jauh-jauh kemana-mana, kemana saja pokoknya dia jalan. Dan kalau dia jalan-jalan, mau ke luar negeri kek, mau ke dalam negeri kek, senengnya itu masuk ke pasar. Di pasar dia nanti beli mainan-mainan kecil, barang-barang kecil yang remeh-remeh, yang unik, nanti dia beli, dia simpan, dia bawa pulang ke rumah. Hobinya cuma itu, makan,
jalan-jalan dan beli-beli, belanja-belanja. Tapi belanjanya itu ada patung-patung kecil gitu, nanti ada apa salib-salib kecil atau apa, pokoknya yang unik-unik yang kecil dia beli ke pasar. Dan dia sakit. Tapi kakak perempuan saya itu ndablek, tahu nggak ndablek? Siapa yang tahu ndablek? Buandelnya minta ampun. Sudah sakit, sakitnya itu berat. Ada orang datang mendoakan dia, mbok ya diterima gitu ya. Orang datang mendoakan, diterima gitu loh ya. Doanya mau apa saja terserah gitu kan. Yang penting sembuh gitu kan. Enggak loh, dia ndablek. Dia ngomongnya begini, saya ini Katolik. Kalau mau mendoakan saya terima apapun saja. Tapi saya jangan disuruh ikut-ikut pakai caranya situ yang belum tentu cocok dengan saya. Kamu mau berdoa saya terima dengan senang hati, doa apa saja boleh, tapi kalau suruh saya ngikut-ngikut gitu ya, misalnya doanya pakai kembang gitu. Mohon maaf, iman saya tidak mengajarkan begitu. Terus ada kakak saya yang lain lagi, yang 2 tahun, 3 tahun, 2 tingkat di atas saya. Waktu itu dia menjadi Kristen, maksudnya pengikut Kristus, tapi dia dari gereja yang lain. Dia datang gitu ya, membawa tubuh dan darah Kristus gitu. Terus dia bilang, makan ini ini tubuh Kristus, ini darah Kristus di gereja kami. Kalau makan ini semuanya disembuhkan. Tahu nggak jawaban kakak saya? Di gereja kami, yang namanya tubuh Kristus, itu yang bawanya khusus. Ada tempatnya khusus, nggak diobral, nggak ditaruh di cawan-cawan plastik begitu, tapi tempatnya khusus, yang bawanya khusus, dan selama membawa, orang yang ditugasi pun khusus, dan selama membawa itu, orang ini pun harus banyak silensium. Kamu kasih ini kepada saya, ya saya terima. Kamu bilang ini tubuh Kristus, bagi saya ini roti dan jus. Ndablek toh? Ndablek enggak? Udah sakit, parah, dan gak ada obat, saya bawa dia ke Singapura, saya bawa dia ke Shanghai, gak ada obat, tapi dia tetap kekeh dengan pandangannya. Ada kesembuhan? Tidak ada. Malam sebelum dia meninggal, saya datang ke tempat dia tinggal bersama kakak saya yang lain. Tapi kakak saya bukan orang kudus loh ya. Dia tetap marah-marah loh ya. Kakak saya itu bukan orang kudus. Kan saya berikan dia, kan kita nggak ada obat. Karena kanker, dan kankernya itu jenisnya yang memang tidak ada obatnya. Jadi saya kasih itu ramuan bekicot, dipotong-potong, terus dikasih angco, terus direbus gitu. Dan setiap kali kakak saya yang lain, yang di atas saya persis namanya Nina, itu membawa ketok-ketok kamarnya gitu ya. Ketok-ketok kamarnya, terus bawa minuman yang isinya bekicot gitu ya. Dia bilang, dia masih ngomel loh. Nina, kamu setiap kali masuk ke sini bawain saya bekicot. Tak delok-delok, rupamu kayak bekicot gitu. Ngerti enggak maksudnya? Saya lihat mukamu kayak bekicot gitu. Kakak saya bukan orang kudus, masih bisa marah. Kakak saya bukan orang kudus karena dia asalnya dari Kediri. Satu hari sebelum dia meninggal, saya datang, saya lihat, karena dia udah keluar masuk rumah sakit. Saya lihat, dia udah napasnya udah ngos-ngosan. Terus saya ngomong, masuk rumah sakit ya. Dia udah nggak bisa suara. Terus kami bawa ke rumah sakit Pertamina, rumah sakit pusat Pertamina. Saya dampingi. Terus saya tungguin dia. Matanya sudah nggak ada cahayanya. Saya sampai plester matanya, tutup matanya. Saya kasih plester, saya kasih salep karena udah nggak ada cahaya. Saya senterin sudah nggak ada reaksinya. Saya tungguin. Kan tahu kan ya, saya ini dokter, tapi ya saya nggak tahu. Waktu teman-teman yang dokter gitu ini kan di monitor itu kan dipasang alat gitu kan. Saya bilang saya nggak mau masuk ICU, saya nggak mau diintubasi, dipasang alat bantu nafas.
biarkan seadanya. Tapi dipasang monitor, kan suaranya monitor itu kan tit, 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 tit gitu kan, itu nada detak jantung gitu kan, tit, 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 gambarnya begitu. Saya tungguin sampai jam 5 pagi loh, supaya tit, 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 tit gitu. Enggak game-game tuh. Saya tungguin itu enggak game-game gitu loh. Ini sebentar lagi game ini. Wah, ini udah lambat. Udah tit, tit, tit. Tahu-tahu dia tit, 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 naik lagi gitu. Tensinya udah turun gitu, tiba-tiba naik lagi gitu. Waduh, jam 5 pagi saya bilang, saya capek. Udah dari semalaman saya nungguin, ini enggak game-game, aku pulang dulu ya gitu. Waktu saya pulang, jam 8 mama saya datang bersama dengan kakak saya yang laki-laki, dan tiba-tiba saja kakak saya Cik D itu bisa buka mata. Dan ketika dia buka mata, kakak saya yang laki-laki menanyakan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, D, kamu capek? Dua pertanyaan, bukan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, D, kamu capek? Pertanyaan kedua, D, kamu kecewa sama Yesus? Dia menggeleng. Dan dia menutup mata. Tidak ada mujizat. Ketika penguburan saya mengatakan kepada dia, Cik D, berangkatlah dengan Yesus, dengan Bunda Maria, yang kamu bela mati-matian, yang kamu layani mati-matian, yang kamu tungguin mati-matian, biarlah engkau berangkat bersama dengan dia. Makanya ketika pulang ke rumah ya, seminggu kemudian ada suara di dapur itu ada klotak gitu, terus ada orang nangis gitu, perempuan nangis, kakak saya yang lain takut, itu Cik D datang nakut-nakutin kita. Saya bilang enggak, karena saya tahu di mana dia berada, karena dia tidak pernah kecewa dan menolak Yesus, dan itu yang disampaikan oleh Tuhan. Katakanlah kepada Yohanes Pembaptis, aku melakukan pekerjaan ini, aku melakukan pekerjaan itu, dan itu menunjukkan betapa aku adalah Mesias. Tapi berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yohanes Pembaptis, tokoh yang pada akhirnya menunjukkan bahwa dia tidak pernah kecewa dan dia rela dipenggal sampai dia mati. Dan dia tidak pernah menolak Yesus. Dan dia menjadi yang terbesar. Tapi kata-kata Yesus tidak berhenti di situ. Kata-kata Yesus berhenti pada perkataan selanjutnya. Tetapi yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Pertanyaan saya, siapakah yang terbesar, yang terkecil dalam kerajaan surga, yang menjadi lebih besar dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis? Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah, teman-teman semua, Bapak Ibu yang ada di sini, saya mau katakan bahwa yang terbesar, yang terkecil dalam kerajaan surga, yang merupakan lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, itu tidak lain adalah Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya. Yohanes Pembaptis itu terbesar. Tetapi kita yang paling kecil, yang paling tidak berarti dalam kerajaan Allah, ternyata lebih besar dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis hanya mengantarkan umat kepada Yesus. Dia mengatakan, aku ini sahabat mempelai laki-laki. Yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki itu sendiri. Siapa mempelai laki-laki? Adalah Yesus sendiri. Dan siapakah mempelai perempuannya? Bapak, Ibu,
teman-teman, saudara-saudara yang di sini maupun yang di rumah. Kita adalah mempelainya Kristus, bukan? Yohanes Pembaptis menjadi besar karena fokus pada pekerjaannya, taat pada panggilannya, dan tidak kesana kemari dari panggilannya. Tetapi kita ini adalah mempelainya Kristus yang jauh lebih besar. Kalau dibandingkan dengan imannya kita, dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis, kita nggak ada apa-apanya. Kesetiaan kita, fokusnya kita, kerendah hatiannya kita dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis tidak ada apa-apanya. And yet, akan tetapi karena kita adalah milik Kristus sendiri, itu yang menjadikan kita lebih besar. Pertanyaannya adalah malam hari ini, apakah kita tetap mau setia sekalipun kita mengalami berbagai macam masalah? Mari kita berdoa. Bapak Ibu tidak usah berdoa, tidak usah ikut menyanyi. Tutup mata. Renungkan kembali firman Tuhan yang tadi barusan saya beritakan. Saya mulai dengan satu pertanyaan. Kenapa Yohanes Pembaptis disebut yang terbesar? Padahal dia tidak melakukan mujizat. Dia tidak melaksanakan mujizat. Lalu Elis mengatakan dia menjadi yang terbesar. Karena dia menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan saya membenarkan itu. Saya menambahkan, Yohanes Pembaptis tidak hanya menjadi suara, tapi dia konsisten dengan panggilannya. Dia tidak bergeming ke kiri ataupun ke kanan. Dia tetap tunduk dan taat terhadap panggilannya. Karena itu dia menjadi yang terbesar. Lalu saya membawa peristiwa bahwa ternyata Yohanes Pembaptis yang terbesar pun mengalami kekecewaan ketika dia mengalami masalah, dia di dalam penjara. Sementara dia melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang itu, Yesus membangkitkan orang ini, Yesus menyembuhkan yang ini, yang itu, dan sebagainya. Sampai-sampai Yohanes menyuruh dua orang muridnya untuk bertanya, engkaukah Mesias itu atau kami harus menunggu yang lain? Dan Yesus tidak menjawab dengan teori. Yesus menyatakan, lihat apa yang aku perbuat. Dan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang menjadi percaya dan tidak menolak aku. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Lalu saya cerita tentang kakak saya yang tidak mengalami kesembuhan, tetapi tidak pernah kecewa. Ya Tuhan, ku percaya. Lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, remix saya minta bantu saya nyanyi. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Melewati lembah air mata, aku percaya.
firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Dengan suara yang lembut. Ya Tuhan. Teman-teman, Yohanes Pembaptis mengalami akhir hidup yang menyedihkan. Dia dipenggal, dia tidak keluar dari rumah sakit. Dia tidak keluar dari rumah penjara. Bahkan matinya pun dia ada di dalam penjara. Kakak saya tidak keluar dari rumah sakit dengan kesembuhan. Teman-teman, mau saya sebutkan berapa banyak lagi. Kita melihat ada satu santo yang baru saja diberikan gelar santo pada abad ini. Seorang anak muda yang juga tidak mengalami kesembuhan. Dia meninggal. Tetapi teman-teman, saya mau mengatakan, apa yang menurut dunia gagal, apa yang menurut dunia sia-sia, apa yang ukurannya seolah-olah tidak sukses, tetapi di mata Yesus dikatakan, tidak ada seorang pun yang lebih besar yang lahir dari seorang perahim perempuan kecuali Yohanes Pembaptis. Dan Yesus menambahkan, saudara, teman-teman kita semua yang percaya kepada Yesus lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya ajalah, kita melihat dengan ukuran kacamata manusia atau ukuran kacamata Yesus? Malam hari ini, kalau engkau masih bergumul dengan masalahmu yang seolah-olah tidak selesai, dan kau bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Kenapa masalahku masih terjadi dan masih terjadi? Malam hari ini aku mau kasih tahu, saya mau memberitahukan, kadangkala Tuhan membiarkan masalahmu masih ada, tetapi engkau dipuji Allah sebagai yang terbesar. Engkaukah mau setia kepada Tuhan? Maukah engkau percaya? Karena sesungguhnya mahkota kehidupan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Dan Bunda Maria sebagai teladan orang percaya sudah menerimanya. Dan saudara pun akan menerimanya. Kalau engkau mau, Tuhan, aku mau setia. Tuhan, aku mau percaya. Taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu ke atas. Dan nyanyikan lagu ini sebagai doamu malam hari ini. Teman-teman yang di Zoom, kalau engkau mengalami masalah dan malam hari ini engkau mendengarkan tentang Yohanes Pembaptis yang menjadi terbesar menurut kacamata Yesus, maukah engkau diberikan nama yang terbesar juga? Kalau engkau mau, taruh tangan kirimu di dada dan angkat tanganmu ke atas. Dan nyanyikan lagu ini dengan dalam menjadi doamu malam hari ini. Karena firman-Nya ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Dan kemenangan akan kau peroleh karena Yesus yang menjanjikannya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Katakan kepada Yesus saat ini, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Melewati lembah air mata, melewati lembah air mata, aku percaya.
firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya rapasik ya ralamana lalakana. Oh ya ramana lalakara siara. Aku percaya, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Ya rapasik ya ralalakara pasik de. Oh dada basikia Tuhan ini kami. Tuhan ini kami. Kami melewati berbagai macam lembah air mata ya Tuhan. Ada beberapa kami yang bisnisnya mungkin gagal. Ada dari beberapa kami karena pandemi ini Tuhan kami mengalami goncangan dalam bidang perekonomian. Bahkan ada dari kami Tuhan karena masa-masa sulit ini kami harus kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Malam hari ini kami mendengar Tuhan bahwa penilaian-Mu sungguh penting sekalipun Yohanes Pembaptis seolah-olah di penjara. Tapi Yesus Engkau mengatakan bahwa Dialah yang terbesar. Dan Engkau juga menambahkan Tuhan, kami ternyata lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis hanya sahabat mempelai perempuan, mempelai laki-laki. Tetapi kamilah Tuhan yang menjadi mempelai putra-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Kami boleh disadarkan betapa tingginya kami dan betapa berharganya kami di hadapan-Mu. Tuhan, kadangkala di dalam dunia ini kami mengalami berbagai macam kesulitan. Tapi kami tahu suatu saat nanti kami akan menerima semua mahkota yang sudah Kau sediakan bagi mereka yang percaya, setia dan taat kepadamu. Kami mau taat, kami mau setia, kami mau tetap percaya. Dan ini doa kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya karena kemenangan sudah Kau jamin. Karena Yesus Putra-Mu sudah mengalahkan maut. Dan bagian kami tidak bisa dibayar dengan barang apapun. Bahkan dengan emas dan permata pun. Karena kami ditebus dengan darah yang begitu mahal dari Yesus sendiri. Yang begitu mencintai kami. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Dan saat ini Tuhan aku berdoa bagi saudara-saudaraku yang masih mengalami kekecewaan Tuhan. Karena masalah-masalah ini. Tuhan Yesus saat ini Engkau pegang tangannya Tuhan. Tuhan pegang erat-erat tangan mereka. Tuhan pegang tangan mereka yang saat ini terangkat satu persatu ya Tuhan. Tuhan pegang, Tuhan peluk, Tuhan gendong mereka. Tuhan katakan kepada mereka, aku mengasihimu. Aku mencintaimu dan aku tidak pernah meninggalkanmu. Rasakan pelukan Tuhan yang menenteramkan. Yesus pegang erat tanganku. Angkat tanganmu saudara, rasakan Yesus memelukmu. Buat kasih-Mu Bapa, ya
katakan sekali lagi, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Tuhan pegang erat-erat tangan kami. Karena kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang erat-erat Tuhan dan jangan lepaskan. Engkau harapan, Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Rasakan hangatnya pelukan Tuhan. Rasakan cinta Tuhan. Rasakan kembali kasih-Nya yang mengalir dengan lembut. Dengan lembut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala Karena abad. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mau nutup dengan satu cerita lagi kalau boleh. Masih ada waktu? Oke, satu cerita lagi. Ketika mama saya meninggal, di keuskupan tempat mama saya tinggal, itu tidak boleh mengadakan misa di rumah duka. Di sini gimana? Sama juga ya? Tidak boleh misa di rumah duka ya? Oh, berarti sama. Kalau di Jakarta boleh. Malah kalau perlu hari pertama misa sama romo siapa, hari kedua sama romo siapa, hari ketiga sama romo siapa. Tetapi di tempat kami tinggal, itu kita tidak boleh misa. Dan kalau mau misa, itu harus dibawa ke gereja. Nah, tetapi di gereja, romo paroki mengatakan hanya orang-orang yang berjasa yang boleh dibawa ke gereja. Mama saya bukan siapa-siapa. Dan saya sedih sekali teman-teman. Karena mama saya masuk Katolik dan kita diajarkan misa itu menjadi bagian yang paling tinggi, ibadah yang paling tinggi di dalam suatu iman Katolik. Dan saya kecewa sekali gitu saat itu. Jadi kami akhirnya hanya bisa mengadakan ibadah sabda. Sudah ada romo datang dari keuskupan lain untuk memimpin misa, tapi karena memang aturannya harus tunduk pada keuskupan setempat, sehingga kita tidak bisa bikin misa. Kita hanya bicara ibadah sabda. Pemberkatan jenazah pun oleh ketua lingkungan. Jadi tidak ada romo yang datang. Saya sedih. Selesai menguburkan mama saya langsung kembali ke Jakarta, karena waktu itu Jakarta komunitas kami sedang mengatakan retret penyembuhan dan pembebasan. Dan saya menjadi seorang pembicara. Jadi saya harus datang ke sana, terus pada saat itu kita selalu ada misa harian. Dan ketika misa, saya merasakan suatu keagungan yang luar biasa. Dan tentu saya tidak mendengar suara yang berkata dalam hati saya hanya satu kali mendengar suara yang audible di telinga saya, tapi saya mendengarkan dalam hati saya, dan suara itu mengatakan begini, Yohanes, kamu tidak bisa mendapatkan misa bersama mamamu di dunia. Tapi hari ini, mamamu bersama-sama dengan aku merayakan misa yang sama di surga. Dan saya langsung menangis. Teman-teman, kadangkala kita menganggap bahwa kematian itu akhir dari segala-galanya. Tidak demikian. Agama kita, ajaran kita mengadakan bahwa kematian itu justru jadi satu awal dari kehidupan baru yang diberikan bagi para kudusnya. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria menyertai dalam doa-doa kita.
Sungguh kita luar biasa malam hari ini. Tuhan memberkati melalui firman yang disampaikan Dr. Yohanes, mengingatkan kita kembali untuk kita selalu rendah hati seperti Yohanes, untuk kita setia, fokus, taat dan setia kepada panggilan kita, dan kita hanya sebagai alat dan atau suara Tuhan saja. Kita belajar malam hari ini dari Yohanes. Terima kasih ya Tuhan. Juga diingatkan kembali bahwa kita adalah mempelai Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berikan apa yang telah Tuhan berikan terlebih dahulu kepada kita. Kita mau berikan dengan sepenuh hati, kita mau katakan, aku mau bersyukur atas segala yang telah Tuhan berikan. Kita mau berikan dengan segenap hati. Segenap hati, dengan segenap hatiku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bermazmur, aku mau bermazmur hanya bagi namamu, bagi namamu dengan sukacita. Mau bersukacita, ku mau bersukaria demi Engkau yang Maha Tinggi. Katakan haleluya, haleluya. Aku mau bersyukur, aku mau bersyukur hanya kepada Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, ku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bermazmur, aku mau bermazmur demi namamu. Aku mau bersukaria demi Engkau yang Maha Tinggi. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sebelum kita akhiri persekutuan doa malam hari ini, ada yang mau memberikan kesaksian dengan cinta yang telah Tuhan berikan? Baik, kita simpan untuk Selasa berikutnya. Sungguh suatu luar biasa. Malam hari ini kita mau katakan kepada Tuhan bahwa segala peristiwa yang boleh kita alami, kita terutama yang dikaitkan dengan Injil hari ini, pewartaan hari ini, bahwa kita adalah mempelai Tuhan sendiri. Tuhan, kita milik yang paling berharga. Jadi kita harus percaya bahwa apapun kejadiannya, apapun peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita,
Tuhan sendiri yang akan memberikan kemuliaan kepada kita di kehidupan mendatang. Amin. Mari kita mau akhiri persekutuan doa malam hari ini. Selasa depan temanya menarik Bapak Ibu. Yudas, ya benar. Dengan pembicara Ibu Cika dan tim pujian, Saudari Regina dan juga organis Joshua dan teman-teman singer. Mari Bapak Ibu kita datang di Selasa berikutnya ya, menarik temanya Yudas. Ada apa dengan Yudas? Saat ini kita mau berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih ya Bapa, melalui Dr. Yohanes, Engkau mengingatkan kembali kepada kami yang hadir di sini malam hari ini bahwa kami adalah mempelaimu sendiri. Kami begitu berharga di matamu. Juga melalui Yohanes kami belajar untuk menjadi orang-orang anak-anakmu yang rendah hati, yang setia fokus pada panggilanmu, dan juga yang hanya sebagai alat Tuhan saja untuk dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita amini hal itu. Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang memberkati Dr. Yohanes di dalam segala seluruh pelayanannya. Kau berikan beliau senantiasa kesehatan, kedamaian, sukacita, damai sejahtera dimanapun beliau boleh mewartakan Engkau, dan juga seluruh keluarganya. Kau berikan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera, agar semakin lebih lagi Engkau boleh memakai Dr. Yohanes menjadi kepanjangan tanganmu untuk memberikan kabar sukacita kemanapun Engkau mengutus Dr. Yohanes. Terima kasih Bapa. Juga kami mau berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang di dalam permasalahan. Kami tahu ya Bapa, biarlah melalui perawatan, melalui obat-obatan, melalui keluarga yang merawat orang-orang yang ada di sekitar mereka, Engkau sendiri yang memberikan kelegaan, Engkau sendiri yang memberikan sukacita, damai sejahtera, meskipun di dalam aktivitas dengan segala keterbatasan. Tetapi kami percaya, sesuai dengan kehendak dan waktumu, Engkau sendiri yang akan menyembuhkan mereka. Dan juga ya Bapa, kami mau bersyukur untuk teman-teman kami yang di dalam 1 minggu ini boleh merayakan hari ulang tahunnya, untuk Ibu Mahda, untuk Bapak Kim Sam, Bapak Wawan, dan juga untuk Ibu Elizabeth. Kiranya ya Bapa, Engkau sendiri yang memberikan kepada kami semua yang boleh berulang tahun, boleh tetap bersukacita, boleh tetap bersyukur. Engkau sendiri yang menambahkan kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera dan sukacita. Bunda Maria, Engkau yang senantiasa menghantarkan doa-doa kami. Biarlah kami boleh memuji-Mu malam hari ini. Kita mau katakan, ya namamu Maria. Kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Maria yang senantiasa menyertai kita, menyampaikan doa-doa kita. Namamu Maria.
Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Bila hatiku risau, bila hatiku risau dan dirundung duka, kau ingat nama Ibu, kau pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Patutlah nama itu. Hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan memberkati sampai hari Selasa mendatang.